Kalau karakteristik yang pertama, penglihatannya itu samar-samar, Mbak. Eh, Mulai dari yang dekat sampai yang jauh ya. Ini bisa terjadi pada kasus miopia, kemudian hipropia, dan juga astigmatismus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, ketemu lagi dengan saya, Hotim di Podcasting Students Universitas Negeri Malang. Oke, di sini kita memiliki pembahasan yang sangat menarik yang sering kali kita hadapi di lingkungan baik secara langsung maupun tidak, yaitu berkaitan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi kita akan sama-sama mempelajari agar kita juga dapat memahami mereka dan juga dapat mengertilah treatment apa yang harus kita berikan kepada mereka. Nah, di sini ada pemateri kita yang sangat luar biasa. Mas Yusuf ini merupakan salah satu mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan IPS Universitas Negeri Malang. Oke, selanjutnya kita sapa saja beliau. Halo Mas Yusuf, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini udah siap ya menyampaikan ataupun memberikan pemahamannya terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus. Ya, insya Allah. Oke, langsung saja kita pada pembahasan kita sore hari ini terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah, sebagai materi pengantar kita juga harus mengetahui apa sih makna dibalik istilah anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, Mas Yusuf mungkin bisa menjelaskan mengenai istilah tersebut kepada teman-teman semuanya. Baik, sebelum terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia ya nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, istilah untuk menyebut anak berkebutuhan khusus itu adalah anak luar biasa. Jadi istilah anak berkebutuhan khusus itu merupakan istilah terbaru yang kita gunakan dan merupakan terjemahan internasional ya, istilah internasional Children with Special Need. Ada pula yang menyebut dengan anak difabel yang kependekan dari different ability ya. Istilah-istilah ini itu digunakan untuk menyebut mereka yang memiliki kemampuan di atas maupun di bawah rata-rata orang pada umumnya, seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi secara istilah tadi seperti itu dapat disimpulkan bahwa mereka yang memiliki kemampuan di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata. Nah, kalau definisi secara lebih lengkapnya itu seperti apa, Mas Yusuf? Baik, kalau ingin definisi secara komprehensif ya, secara menyeluruh, kita bisa melihat dari definisi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak tahun 2013 yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan, baik itu secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan dan pertumbuhannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya, seperti itu. Oke, jadi dari istilah tadi sudah dikembangkan penjelasannya secara lebih detail. Nah, dari penjelasan tadi mungkin jadi timbul nih pertanyaan baru. Mereka itu sebenarnya sama semua sebagai anak berkebutuhan khusus atau ada pengklasifikasian tertentu ini? Baik Mbak, ini ada klasifikasinya ya, anak berkebutuhan khusus itu. Kalau kita mengacu pada IDEA, Individual with Disabilities
Education Act Amendment yang dibuat tahun 1997, ada 3 klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya Mbak. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik. Ini meliputi tunanetra, kemudian tunarungu, dan juga tunadaksa ya. Kemudian yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Ini meliputi tunalaras, tunawicara, dan juga hiperaktif. Yang ketiga, ada anak dengan gangguan intelektual. Ini meliputi tunagrahita, anak slow learner ya, anak lamban belajar. Kemudian ada anak berkesulitan belajar khusus, anak berbakat, autis, dan juga indigo. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ini saya juga baru tahu juga kalau ternyata anak berkebutuhan khusus itu ada berbagai pengelompokan gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari berdasarkan kelompokan tadi. Ada yang pertama tadi disebutkan adalah anak dengan gangguan fisik. Nah, yang pertama itu ada anak tunanetra. Nah, mungkin Mas Yusuf bisa jelaskan apa sih yang dimaksud dengan anak tunanetra itu? Baik Mbak, dikatakan tunanetra apabila memiliki hambatan dalam penglihatan ya Mbak ya. Jadi batasannya ada 2, yang pertama buta total, blind, jadi anak itu tidak bisa melihat sama sekali. Yang kedua ada sebagian ini low vision. Jadi penglihatan anak itu masih berfungsi secara cukup, antara 20/70 sampai 20/200. Gitu. Oh, oke. Ya? Sebenarnya itu ukuran apa ya? Karena saya sebagai orang awam itu masih belum memahami ukuran-ukuran tersebut. Baik, yang 20/70 itu? Iya. 20/70 sampai 20/200 itu ada pada tes visus mata Mbak, pada Snellen chart. Jadi kalau Mbak Kotim periksa mata, terus pakai metode yang duduk di jarak 6 meter, terus menghadap satu chart, itu nama chartnya Snellen chart. Oh, jadi ini. iya, jadi 60/70 sampai 60/200 itu ada pada Snellen chart itu di baris 1 sampai 3 Mbak. Jadi huruf yang paling gede-gede itu yang paling atas kan beragam toh, hurufnya seperti itu. Ada yang besar sampai ke yang kecil ya. Atau anak yang memiliki ketajaman normal tapi medan penglihatannya kurang dari 20 derajat gitu. Oh gitu, oke. Jadi ternyata ada 2 macam juga ya tunanetra itu, nggak sama semuanya. Iya. Oke, selanjutnya nih kita akan mungkin langsung bingung juga karena tadi udah dijelaskan secara istilah terus pengelompokannya seperti apa. Nah, kalau karakteristiknya sendiri gimana nih dari anak tunanetra ini? Kalau karakteristik yang pertama, penglihatannya itu samar-samar Mbak. Mulai dari yang dekat sampai yang jauh ya. Ini bisa terjadi pada kasus miopia, kemudian hipropia, dan juga astigmatismus. Ini rabun dekat, rabun jauh, dan juga silinder. Pada kasus-kasus ini masih bisa diatasi menggunakan kacamata ataupun lensa kontak seperti itu. Kemudian yang kedua, ini buta warna Mbak, jadi tidak bisa membedakan warna seperti itu. Terus yang ketiga, medan penglihatannya terbatas, jadi hanya bisa melihat pada tepi, perifer, atau sentral. Ini bisa terjadi pada satu bola mata atau kedua bola mata sekaligus seperti itu. Oh gitu, oke. Jadi ternyata dari orang-orang anak yang mengalami tunanetra itu juga ada karakteristiknya tersendiri yang membedakan mereka dengan anak lainnya. Jadi kita bisa memahami nih sekarang gimana sih perasaan atau hal yang mereka alami dengan keadaan mereka yang tunanetra itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai anak tunarungu nih. Masih kaitannya dengan anak dengan gangguan fisik. Ya. Nah, itu gimana tuh penjelasan terkait anak tunarungu? Baik, istilah tunarungu itu dikenakan bagi mereka yang memiliki hambatan pendengaran. Baik itu mulai dari yang ringan sampai ke yang berat. Itu Mbak. Jadi ada kategorinya ya. Oke, bisa dijelaskan lebih detail terkait kategorinya? Kalau kategorinya yang pertama itu ringan, 20 sampai 30 desibel.
Ini anak yang masih bisa berkomunikasi jelas ya Mbak ya, walaupun memang kurang optimal. Kemudian yang kedua marginal ini 30-40 desibel. Ini anak masih berkomunikasi namun kesulitan ketika mengikuti suatu pembicaraan dalam beberapa meter. Yang ketiga, ini ada anak yang kategorinya sedang. Sedang ini 40-60 desibel. Jadi anak ini masih bisa berkomunikasi namun menggunakan alat bantu dengar. Yang keempat, itu ada anak dengan kategori berat. Berat ini 60-75 desibel. Jadi anak pada kategori ini itu masih bisa berkomunikasi tapi menggunakan treatment teknik khusus gitu. Kemudian yang kelima, ada anak dengan kategori parah. Ini lebih besar dari 75 desibel, Mbak. Jadi tidak bisa mendengarkan sama sekali walaupun menggunakan alat bantu dengar. Seperti itu. Oke, jadi berdasarkan berbagai kategori tadi mungkin dapat dijelaskan kembali secara umum gimana sih karakteristik dari tunarungu itu? Baik, kalau karakteristik tunarungu itu yang pertama, mengalami keterlambatan bahasa dan juga pengetahuan yang terbatas karena kurangnya exposure, paparan terhadap bahasa lisan. Kemudian yang kedua, mahir dalam menggunakan bahasa sandi, seperti bahasa isyarat atau pengejaan menggunakan jari. Yang ketiga, mereka mahir dalam membaca gerakan bibir. Oke, itu tadi penjelasan terkait karakteristik dari anak tunarungu. Nah, ternyata ada beberapa karakteristik yang memang harus kita pahami karena terjadi dalam diri mereka gitu ya Mas Yusuf. Nah, ini masih ada lagi nih yang terkait fisik, yaitu anak tunadaksa. Nah, mungkin Mbak, ada yang pernah dengar tapi belum memahami nih makna sebenarnya dari tunadaksa. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan anak tunadaksa itu? Baik, anak tunadaksa itu adalah anak yang memiliki gangguan atau kelainan ortopedi ya Mbak. Jadi ini merupakan salah satu bentuk gangguan dari fungsi normal tulang, kemudian otot, dan juga persendian. Sehingga apabila mau bergerak atau berjalan, itu harus menggunakan alat bantu, seperti itu. Oh, oke. Saya itu pernah dengar ya kayak istilah cerebral palsy. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan apakah itu termasuk tunadaksa atau bukan? Cerebral palsy itu termasuk ke dalam tunadaksa, Mbak. Selain cerebral palsy, ada juga amputasi, kemudian polio, dan juga lumpuh, seperti itu. Kalau cerebral palsy itu memang masuk ke dalam tunadaksa, tapi sebetulnya berbeda dengan tunadaksa. Kalau tunadaksa itu kelainan ortopedi ya, ini yang berkaitan dengan tulang, otot, dan juga persendian. Tapi kalau cerebral palsy itu karena brain injury, Mbak, jadi luka pada otak yang memang wilayah kerjanya di sistem motorik gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi ternyata juga ada banyak kategori dari tunadaksa sendiri ya Mas Yusuf. Nah, itu selanjutnya apakah ada karakteristik anak yang mengalami tunadaksa agar ini teman-teman juga paham nih dan bisa memahami mereka? Tentu ada karakteristik ya Mbak ya. Kita bisa lihat yang pertama mulai dari emosi sosial terlebih dahulu. Anak tunadaksa itu memiliki keterbatasan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat jasmani. Ini bisa mengakibatkan munculnya problem emosional dan juga perasaan, sehingga anak tunadaksa itu kalau berkumpul dengan anak normal biasanya acuh, Mbak, seperti itu. Nah, ini juga menjadi keterbatasan mereka untuk bersosialisasi dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, ada karakteristik intelektual. Sebetulnya tidak ada hubungan antara kecerdasan dengan kecacatan seperti itu. Tapi ada beberapa kecenderungan terjadi penurunan kecerdasan apabila kecacatannya meningkat. Tapi berdasarkan hasil penelitian itu banyak yang menemukan bahwa anak tunadaksa memiliki IQ normal seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dari karakteristik fisik.
Yang pertama, anggota gerak tubuh itu kaku, lemas, dan lumpuh. Ini bisa terjadi pada kasus polio dan juga lumpuh. Kemudian yang kedua, anggota tubuh itu sulit digerakkan, sulit dikoordinasi gitulah. Ya, ini bisa terjadi pada anak cerebral palsy. Kemudian yang ketiga, ada beberapa bagian anggota tubuh yang kurang sempurna atau tidak lengkap. Ini bisa terjadi pada kasus amputasi seperti itu. Oh, oke. Berarti kalau berdasarkan karakteristik secara fisik tadi, berarti anak tunadaksa itu bisa saja bawaan dari lahir ataupun akibat faktor lain ya, seperti kecelakaan gitu. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman yang mungkin memiliki teman ataupun tetangga yang mengalami tunadaksa, jadi mohon memberikan, kalau mau bersosialisasi ya kalian harus mau turun terlebih dahulu gitu. Jangan mereka nggak mau sama aku, ya udah, kamu yang harusnya turun terlebih dahulu kepada mereka, karena memang karakteristik emosi dan sosialnya ya seperti itu yang disampaikan oleh Mas Yusuf tadi. Iya. Nah, karena memang memiliki keterbatasan, jadi memang mereka itu mungkin ya berpikir dua kali untuk bersosialisasi dengan anak-anak normal seperti itu loh. Ya, jadi memang kita harus membantu dan berempati gitu terhadap mereka. Oke, selanjutnya ini terkait dengan anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Iya, Mbak. Oke, ini yang pertama ada anak tunalaras. Nah, anak tunalaras itu gimana sih penjelasannya, Mas Yusuf? Baik, tunalaras itu disebut juga dengan emotionally handicapped atau behavioral disorder. Ini adalah anak dengan gangguan perilaku yang secara sosial itu tidak bisa diterima oleh lingkungan. Biasanya masyarakat melabeli anak tunalaras itu dengan anak-anak nakal, seperti itu. Gitu. Jadi sebenarnya ada istilah ya, selain anak nakal itu ternyata mereka juga anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian khusus gitu. Jadi kita nggak boleh ngejudgement seseorang sebagai anak nakal, tetapi memang mereka itu tunalaras yang berkebutuhan khusus gitu. Oke, terkait anak tunalaras nih, apakah ada karakteristik yang menunjukkan anak tersebut memiliki atau sedang mengalami tunalaras ini? Oke, jadi kalau karakteristik ya, yang pertama hubungan dengan keluarga, dengan teman, itu ditanggapi dengan tidak baik. Kemudian yang kedua, terasing ya. Yang ketiga, mereka tidak memiliki tanggung jawab. Yang keempat, mereka dependent terhadap orang lain, jadi bergantung terhadap orang lain. Yang kelima, agresif terhadap diri sendiri, self abuse. Misalkan mencapik-capik pakaiannya gitu, terus memukul-mukul kepala gitu. Kemudian yang keenam, kadang menunjukkan sikap kegugupan, misalkan menggigit kuku atau bisa dengan komat kamit gitu mulutnya, seperti itu, Mbak. Oke. Jadi kita bisa langsung melakukan observasi pada lingkungan mereka. Mungkin kalau di jalan ketemu dengan mereka bisa dipahamilah apa yang sudah disampaikan Mas Yusuf tadi, karakteristiknya. Oh, memang seperti ini gitu ternyata anak tunalaras. Jadi ya harus ada treatment khusus untuk mereka. Kita nggak boleh ngejudge karena mereka mungkin berpenampilan kurang baik ataupun berperilaku kurang baik gitu. Nah, selanjutnya ini ada anak tunawicara. Apalagi nih Mas Yusuf, bisa dijelaskan terkait anak tunawicara? Tunawicara itu adalah anak yang mengalami kelainan suara, kemudian artikulasi, pengucapan, dan juga kelancaran bicara yang dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, kemudian isi bahasa, dan juga fungsi bahasa, seperti itu. Oke, jadi secara mudahnya itu nggak lancar gitu ya kalau ngomong, ada kendala-kendala tertentu. Iya, Mbak. Gitu ya. Oke, nah kalau selain itu tadi, mungkin ada karakteristik khusus yang membedakan mereka dengan yang lain? Yang pertama, karakteristiknya bicaranya tidak lancar. Kemudian yang kedua, ketika berbicara itu gugup atau gagap. Yang ketiga, mereka banyak menggunakan bahasa isyarat.
Yang keempat, eh, mereka kesulitan berbicara istilah-istilah khusus, kata-kata khusus. Ini bisa terjadi pada anak yang mengalami cadel ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, organ bicaranya yang tidak sempurna atau tidak normal. Misalkan saja karena sumbing seperti itu. Oke, jadi misal nggak semua tunawicara itu ternyata tidak dapat berbicara gitu. Ada hal lain seperti kayak tadi sumbing, cadel gitu. Iya, Mereka benar, Pak. bisa berbicara tetapi ada kendala di bagian tertentu gitu ya, Iya, Mas iya. Yusuf. Oke. Nah, ini kalau terkait berbagai pemahaman kita, pembahasan kita terkait tunawicara itu saya rasa sudah sangat luar biasa. Nah, ini ada satu yang menarik lagi nih terkait anak hyperaktif. Ini gimana? Apakah mereka terlalu bersemangat dalam menjalani hidupnya atau gimana nih, Mas Yusuf? Baik. Secara psikologis, hiperaktif itu adalah anak dengan gangguan perilaku yang tidak normal. Ini disebabkan karena disfungsi neurologis, jadi menyangkut sistem syaraf gitu. Ada ciri utama anak hiperaktif, dia itu kesulitan dalam bergerak dan juga memfokuskan perhatian seperti itu. Hiperaktif di sini itu bisa menyangkut tentang ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau gangguan pemusatan perhatian yang disertai hiperaktif seperti itu. Oke, jadi maknanya berbeda ya, bukan mereka yang terlalu bersemangat untuk menjalani hidup, ternyata bukan, melainkan mereka yang mengalami kendala dalam memusatkan perhatian mereka gitu. Oke, terkait anak ADHD ini tadi, apakah ada karakteristiknya juga? Kalau karakteristik yang pertama tidak perhatian, Mbak. Jadi mereka itu tidak mampu memfokuskan perhatian mereka, misalnya ke dalam beberapa hal seperti membaca, kemudian melakukan pekerjaan atau melakukan suatu permainan gitu. Jadi penderita ADHD ini mudah teralih perhatiannya karena ada gerakan, gitu. Ada bunyi-bunyian, ada bau-bauan seperti itu. Nah, tapi perhatian mereka itu bisa fokus sebetulnya, bisa baik begitu, asalkan ada yang mendorong minatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ada karakteristik hiperaktif ya, jelas. Hiperaktif ini terlalu banyak energi. Misalkan saja tidak bisa duduk diam, kemudian bicara terus-menerus, suka bergerak, atau biasanya sulit tidur seperti itu. Kemudian yang ketiga, impulsif. Impulsif itu bertindak tanpa dipikir. Misalkan saja mengejar bola ke jalan raya seperti itu. Jadi tanpa dipikir akibatnya begitu. Oke. Jadi bisa saja mencelakakan diri mereka gitu ya. Iya, Mbak, ya. benar. Nah, oke, ini ada lagi anak dengan berkebutuhan khusus itu terkait dengan gangguan intelektualnya. Nah, ini ada anak tunagrahita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anak tunagrahita itu? Anak tunagrahita itu adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata orang pada umumnya. Kemudian mengalami hambatan perilaku dan juga penyesuaian diri, Mbak. Oke, jadi karena tadi udah dijelaskan nih, kalau secara karakteristiknya secara khusus itu apakah ada terkait anak tunagrahita ini? Kalau karakteristik anak tunagrahita itu ada tiga indikator yang menyatakan anak itu tergolong tunagrahita ya. Yang pertama jelas kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, kecerdasannya di bawah rata-rata orang normal. Kalau IQ orang-orang normal itu sekitar 100, Mbak. Jadi berada di angka 100, tapi kalau tunagrahita itu mentok paling tinggi di angka 70. Jadi tunagrahita itu angkanya 70 ke bawah IQ-nya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan perilaku sosial adaptif.
Jadi yang bersangkutan itu bukan tidak ya, kurang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, hambatan perilaku sosial adaptif ini terjadi pada usia perkembangan, Mbak. Jadi pada saat prenatal atau masih dalam kandungan sampai ke usia 18 tahun. Oke, jadi mereka tidak bisa memenuhi tugas perkembangan mereka gitu ya? Iya, Mbak. Oke. Dan patokannya di intelektual mereka juga di bawah rata-rata orang normal. Nah, kalau berkaitan dengan intelektual itu kan berarti berkaitan juga dengan belajar ya? Iya. Nah, itu apakah sama dengan anak yang lamban dalam belajar? Baik. Itu berbeda, Mbak, dengan anak lamban belajar ya. Jadi anak lamban belajar atau slow learner itu adalah anak dengan prestasi belajar rendah, biasanya di bawah rata-rata orang pada umumnya, sama sih sebetulnya, di seluruh atau di salah satu area akademik, tapi bukan tergolong anak yang terbelakang mental, tunagrahita, seperti itu. IQ-nya itu menunjukkan angka 70 sampai 90. Jadi kalau kita buat semacam tingkatan secara vertikal, posisi anak slow learner itu berada di tengah antara anak normal dan anak tunagrahita. Oh gitu, jadi Ya, secara mental mereka aman, tetapi memang dalam kemampuan mereka dalam berpikir itu kurang, seperti itu. Iya, masih kurang mumpuni. Oke. Masih di bawah sedikit dari anak normal gitu. Oke. Kalau karakteristik yang lebih khusus sendiri dari anak yang lamban belajar atau slow learner tadi gimana? Kalau karakteristik kemampuan belajar anak slow learner itu lebih lambat ya jelas. Jadi membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding teman-temannya yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Biasanya tidak hanya kemampuan akademik, tapi ada kemampuan lain yang terbatas. Misalkan saja koordinasi. Contohnya kesulitan menggunakan alat tulis, kemudian kesulitan dalam berolahraga, atau kesulitan dalam mengenakan pakaian. Seperti itu. Oh gitu, berarti dari dasar pun itu sudah kelihatan ya memang mereka memiliki kebutuhan yang lebih khusus dan membutuhkan perhatian yang lebih khusus gitu. Iya. Nah, ini ada lagi masih berkaitan dengan belajar, ini adalah anak berkesulitan belajar khusus. Nah, ini maksudnya seperti apa ini Mas Yusuf? Anak pada tipe ini itu secara nyata mengalami kesulitan tugas-tugas akademik khusus seperti membaca, kemudian menulis, dan juga berhitung, disleksia, disgrafia, dan diskalkulia, begitu Mbak. Oke, jadi ternyata memang banyak sekali ya macam-macamnya dari anak yang mengalami gangguan dalam belajar tadi. Iya. Nah, ini ada juga, kan tadi disebutkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu antara kurang atau kelebihan. Nah, ini kelebihan itu ada anak berbakat. Ini apa sih yang dimaksud anak berbakat itu? Anak berbakat itu mengarah pada kemampuan atau kecakapan intelektual superior yang lebih unggul dari orang-orang normal pada umumnya, seperti itu Mbak. Oke, kalau karakteristiknya sendiri dari anak berbakat itu seperti apa? Kalau karakteristik dari anak berbakat yang pertama, mereka menonjol dalam kosakata dan menggunakannya secara luas. Kemudian yang kedua, mereka gemar membaca. Yang ketiga, cepat memahami bahan pelajaran. Kemudian mereka cepat memahami dalil-dalil atau formula-formula, misalkan saja undang-undang atau rumus-rumus. Kemudian yang kelima, mereka sangat kritis. Yang keenam, mereka peka terhadap lingkungan. Yang ketujuh, mereka memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar. Gitu. Oke, berarti memang dari karakteristik tadi itu memang kemampuan mereka sangat luar biasa ya Mas Yusuf. Ya. Nah, ini ada lagi penyebutan yaitu anak autis. Nah, ini ada istilah lain lagi ini. Kira-kira anak autis itu maksudnya gimana? Autis itu merupakan gangguan perkembangan anak ya, yang disebabkan karena gangguan sistem saraf pusat.
yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada interaksi sosial, kemudian komunikasi, dan juga perilaku. Oke. Terus kalau mengenai karakteristiknya dari anak autis itu seperti apa? Kalau karakteristik dari interaksi sosial ya, yang pertama mereka enggan berinteraksi secara aktif dengan orang lain. Kemudian yang kedua, tatapan mata mereka berbeda, jadi cenderung menghindari kontak mata, seperti itu. Kemudian yang kedua itu tadi yang komunikasi ya. Jadi komunikasi itu yang pertama mereka enggan untuk berkomunikasi, dan bahkan lebih dari 50% dari mereka itu memilih untuk mute atau diam. Oh. Ya. Yang kedua, terjadi gangguan komunikasi nonverbal. Jadi ketika mereka berbicara tidak diikuti gerakan tubuh. Seperti itu. Jadi itu kurang mengekspresikan perasaan mereka. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya, yang perilaku. Yang perilaku ini yang pertama repetitif, pengulangan. Jadi kalau kita melihat di motorik mereka, biasanya mereka sering berputar-putar dengan cepat, twirling, kemudian memutar-mutar objek, kemudian mengepak-ngepakkan tangan, flapping, atau bisa juga maju mundur kiri kanan begitu, rocking. Kemudian yang kedua, ini di perilaku mereka itu anak yang suka menyendiri seperti itu, suka menyendiri dan preokupasi pada suatu benda. Misalkan bermain dengan boneka selama berjam-jam. Jadi pada satu benda itu saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, ada kemungkinan untuk sulit dipisahkan dari benda yang mereka sayangi. Jadi mereka tidak mau keluar rumah tanpa benda tersebut. Misalkan ketika anak suka dengan boneka, ya mau kemanapun dia pergi ya bawa boneka itu, seperti itu Mbak. Oh gitu, jadi dapat kita pahami, dapat kita lihat ya di sekitar kita. Mungkin jika ada anak yang seperti itu memiliki karakteristik seperti itu tadi. Nah ini berhubung ada keterbatasan waktu, jadi pembahasan kita itu harus diakhiri. Mungkin bisa dilanjutkan pada video podcasting selanjutnya. Oke, Mbak. Nah oke, ini tadi materinya sangat luar biasa terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus. Nah tadi kita udah sama-sama memahami ternyata ada loh pengklasifikasian dari anak berkebutuhan khusus itu. Tidak hanya satu, mereka nggak hanya dalam satu payungan saja, tetapi memang berbeda-beda dan membutuhkan treatment yang berbeda-beda pula. Oke, Mas Yusuf, terima kasih banyak karena ya, Mbak, sudah baik, sama-sama. Sudah menyebarkan ilmunya, pemahamannya terkait karakteristik anak berkebutuhan khusus ini kepada kita semua. Semoga kita juga dapat memahami dari materi ataupun hal yang sudah Mas Yusuf sampaikan tadi. Ya, mudah-mudahan, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcasting kita pada sore hari ini. Semoga kalian di rumah tetap sehat. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.